Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, jumpa lagi dengan Pak Budi Lestari. Kali ini kita akan belajar mengenai ibadah puasa. Puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Untuk standar kompetensinya, yang pertama menjelaskan ketentuan puasa wajib, yang kedua mempraktekkan puasa wajib, yang ketiga menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin Kemis, Syawal dan Arafah, dan yang terakhir mempraktekkan puasa sunnah Senin Kemis, Syawal dan Arafah. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa termasuk rukun Islam yang keempat, yaitu yang pertama syahadat, sholat, zakat, kemudian puasa, dan yang kelima haji. Untuk dasar hukum dan perintah puasa Ramadan ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Adapun syarat wajib puasa atau orang yang diwajibkan berpuasa yaitu Islam. Jadi untuk orang kafir dan non-muslim tidak wajib berpuasa. Kemudian balik atau dewasa, sehingga untuk anak-anak tidak wajib. Kemudian berakal, artinya untuk orang-orang yang gila atau yang akalnya terganggu, maka dia tidak wajib berpuasa. Dan yang keempat, mampu berpuasa. Jadi orang yang sakit atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Untuk syarat sah puasa, yang pertama Islam, kemudian berakal, kemudian mumayyiz, niat pada waktu malam bagi puasa fardu, kemudian suci dari haid dan nifas, dan menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau semua ini ada, maka puasa tersebut dikatakan sah. Untuk rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja nanti kita bahas. Untuk niatnya, kalau puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri ramadhana hadhihi sanati faradhan lillahi ta'ala. Niat puasa ini harus dilaksanakan sebelum terbit fajar ya, untuk puasa wajib, untuk puasa Ramadan. Sedangkan untuk puasa sunnah boleh dilaksanakan, niat ini boleh dilaksanakan setelah terbit fajar. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua bersenggama atau berhubungan suami istri, yang ketiga adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan,
Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Kemudian datang bulan atau nifas, hilang ingatan atau gila, keluar sperma atau air mani dengan sengaja, dan yang kedelapan, murtad atau keluar dari Islam. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Selain hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, ada juga perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Walaupun tidak batal, tapi pahala puasanya rusak. Yang pertama, memfitnah atau mencela. Kemudian menipu, mencuri dan berbohong, menggunjing dan marah, memandang wanita atau laki-laki dengan syahwat. Dan yang kelima, melihat perbuatan-perbuatan syahwat atau hal-hal yang dilarang. Orang-orang yang boleh berbuka siapa saja? Yang pertama, orang yang sakit. Jika berpuasa sakitnya bertambah parah, maka dia wajib mengqadha di hari lain. Kemudian musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan yang perjalanannya melebihi jarak qashar, yaitu 81 km. Kemudian wanita yang hamil atau menyusui, orang yang lanjut usia, maka dia wajib membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkannya. Dan yang terakhir, perempuan yang haid dan nifas. Sekarang kita belajar jenis-jenis puasa. Jadi puasa itu ada 4, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram atau puasa yang dilarang. Puasa wajib apa saja? Yang pertama, puasa di bulan Ramadan ya, selama 30 hari. Kemudian puasa qadha, dan yang ketiga puasa nazar. Puasa sunnah apa saja? Puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, yaitu hari Arafah, kecuali orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji. Kemudian puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram atau bulan Syuro ya. Kemudian puasa Senin Kemis, ini juga puasa sunnah. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Ini juga disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Dan yang kelima, puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau boleh puasa tanggal 2, tanggal 10 ya, acak boleh, yang penting masih di dalam bulan Syawal. Yang tidak boleh adalah puasa tanggal 1 Syawal ya, karena tanggal 1 Syawal adalah hari raya Idul Fitri, di mana kita tidak boleh berpuasa di hari raya. Kemudian puasa yang ketiga, puasa makruh, artinya kalau dikerjakan malah tidak mendapat pahala, sedangkan kalau ditinggalkan malah mendapat pahala. Artinya lebih baik tidak dilakukan, yaitu puasa hanya hari Jumat atau Sabtu ya. Jadi puasanya Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu. Nah, itu malah makruh ya. Kemudian puasa sepanjang tahun, artinya setiap hari puasa ya, itu malah tidak bagus ya, lebih baik ditinggal. Kemudian puasa haram atau puasa yang dilarang, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian puasa hari tasyrik atau tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Tanggal 10-nya kan Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, dan 13 itu juga tidak boleh berpuasa. Dan yang terakhir adalah tanggal 30 Sya'ban atau hari Syak. Karena tanggal ini masih belum jelas apakah ini tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan.
macam-macam puasa seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib ya, puasa wajib yaitu puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang mukallaf atau yang sudah balik dan mampu melaksanakannya. Apabila dilakukan maka mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka berdosa. Itu pengertian puasa wajib. Macam-macam puasa wajib apa saja? Yang pertama puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qadha. Nah, pada pertemuan kali ini inilah yang akan kita bahas. Yang pertama puasa Ramadan, yaitu puasa sebulan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di bulan Ramadan. Nah, ini adalah niat dari puasa Ramadan. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok dari kewajiban fardu Ramadan tahun ini karena Allah yang Maha Tinggi. Kemudian setelah kita berpuasa seharian, maka tibalah saatnya untuk berbuka puasa. Mari kita praktek doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizki darimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha penyayang. Itu adalah niat berpuasa dan doa berbuka puasa. Keutamaan bulan Ramadan, yaitu terdapat Lailatul Qadar yang nilai keutamaan ibadah di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya lebih baik dari 83 tahun beribadah semalam, seolah-olah beribadah selama 83 tahun berturut-turut. Kemudian diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran, dilipat gandakan pahala semua amal kebaikan dibandingkan dengan bulan lainnya. Dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dan setan dibelenggu. Dan yang terakhir bertepatan dengan dibukanya kota Mekah. Hal-hal yang disunahkan di bulan Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka dengan kurma atau makanan dan minuman yang manis. Kemudian mengakhirkan sahur. Artinya sahurnya dibuat mepet ya. Kalau subuhnya jam 4 misalkan, maka sahurnya jam setengah 4. Jangan sahur jam 1. Sahur jam 2 itu malah tidak mendapat kesunahan. Kemudian berdoa terlebih dahulu ketika berbuka, memberi makan kepada orang yang berpuasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, iktikaf ya. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid, entah itu digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk tidur, untuk berzikir, untuk membaca, untuk makan. Yang penting berdiam diri di masjid. Kemudian menghidupkan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir memperbanyak zikir, istighfar, dan doa. Puasa wajib yang kedua yaitu puasa nazar. Janji seseorang tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut hukum syara, tetapi setelah dinazarkan menjadi wajib. Misalkan nazar itu seperti ini ya. Nanti kalau saya lulus, saya akan puasa. Nah, itu namanya nazar. Niatnya nawaitu shauman nazri lillahi ta'ala. Pesan Pak Budi,
jangan dibiasakan nazar ya, lebih baik tidak bernazar, karena nazar itu membuat kita jadi berhutang ya, yang asalnya puasanya tidak wajib, karena kita nazar maka puasanya menjadi wajib. Puasa wajib yang ketiga yaitu puasa kifarat, puasa kifaroh ya, puasa untuk menebus denda karena melakukan sesuatu yang dilarang agama, seperti orang yang sedang berpuasa karena meninggalkan rukun atau wajib haji. Dan yang terakhir, puasa wajib yang terakhir yaitu puasa qadha ya, yaitu puasa wajib yang ditunaikan karena berbuka dalam bulan Ramadan karena udzur syar'i. Misalnya dulu ketika puasa Ramadan mengalami sakit, maka puasanya ditangguhkan untuk berpuasa di lain hari, itu yang disebut dengan puasa qadha. Niatnya nawaitu somagotin an qadhain faradha ramadhanan lillahi ta'ala. Setelah kita bersama-sama mempelajari puasa wajib, puasa yang kedua yaitu puasa sunnah. Nah, untuk puasa sunnah ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan Pak Budi mengenai puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, yang dapat menjalankan ibadah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, sehingga termasuk orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Pak Budi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.